Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Ujian kuis Meet-nya sudah saya setting jam 14.45 ya. Jadi jam itu baru bisa ngerjain nanti. Nah, sebelumnya nanti kita bahas sedikit materi lanjutan ini ya. Dan nanti saya kasih pengantarnya gimana. Cara ngerjain soalnya yang benar ya. Oke. Materi kuliah untuk hari ini, topik bahasanya sebenarnya ini ya. Kita membahas perintah loop for ya. Nah, perintah loop for ini penting ya kalau kamu mengolah data yang bentuknya matrik misalnya ya. Itu harus menggunakan perintah for ini gitu ya untuk biasanya untuk hitung-hitungan deretan data yang bentuknya array gitu ya. Jadi array itu adalah sebuah tipe data yang mempunyai beberapa elemen dengan tipe yang sama ya. Nah, kalau kita pelajari sintaknya seperti ini ya. Sintaknya kamu bisa ngeklik di tutorial ini. Nah, ya. Ini sintaknya, jadi keywordnya for gitu ya. Terus kita harus menyebutkan variabel indeksnya apa, dimulai dengan nilai berapa gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh di ini mungkin kalau contohnya kita langsung nyoba yang di tutorial di e-learning aja ya. Kita coba ini aja ini ya. Jadi ini ada perintah for a sama dengan 10 terus titik 2 20. Ini artinya a-nya bergerak dari 10 sampai 20 gitu ya. Kita bacanya gitu. Coba ini kita pasang dulu di side note. Ini saya copy di sini ya. Nah, untuk copy tadi ya. Kita blok, Ctrl C, kita masuk ke side notes, Ctrl V. Oke, kita masuk ya. Nah, jadi ini ada dua perintah for ini ya. Nah, perintah for yang pertama ini menggerakkan nilai A dari 10 sampai 20 gitu ya. Perintah for yang kedua ini menggerakkan nilai A yang isinya bilangan desimal ya, bilangan pecahan dari 1,0 sampai ke 0,0 ya. Nah, bergeraknya sebanyak min 0,1. Nah, gitu. Jadi gerakannya itu bisa naik, bisa turun. Kalau naik namanya increment, kalau turun namanya decrement ya. Nah, coba kita amati hasilnya kalau ini kita jalankan ya. Kita jalankan, ini kita running ya. Kita simpan. Kita kasih namanya latihan temuan 8 ini ya. Ini perintah for. Oke. Nah, kita lihat hasilnya di konsol ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi yang pertama akan mencetak ya, isi variabel A yaitu dari angka 10, 11, 12 itu terus sampai ketemu angka 20. Nah, ya kan perintahnya ini ya, yang sebetulnya kelihatan bulannya. Nah, ya. Nah, perintahnya kan hanya bergerak dari 10 sampai 20. Nah, terus dia akan dicetak. Jadi isi perintah yang dikerjakan di dalam looping for pada baris 1 sampai 3 ini ya, perintah for yang pertama ini adalah hanya mencetak isi variabel A ya. Jadi hanya ada satu baris perintah ini. Nah, di dalam blok perintah for ini bisa mengerjakan banyak perintah. Kalau kita isi di sini ada beberapa perintah bisa gitu ya. Nah, pada contoh ini hanya ada satu perintah yaitu perintah mencetak isi variabel A. Karena variabel A-nya digerakkan dari 20, maka dia akan mencetak isi variabel A seperti ini ya. Seperti tambahan konsol saya ini hanya bergerak dari pertama 10 ya, 10, 11, 12 dan terusnya ya. Sampai 20. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ujian, coba buatlah program untuk mencetak angka 10 sampai 20 misalnya itu ya. Kamu jangan bikin perintah display sebanyak 10 kali gitu ya. Ya bisa aja, misalnya ini. Misalnya ada perintah ya. Nah, buatlah program untuk mencetak angka 10 sampai 20 misalnya gitu ya. Nah,
Nah, ini jangan kau ngerjainnya ketikkan display 10 gitu misalnya. Ya ini juga akan mencetak angka itu ya. Terus ketikkan lagi display 11 misalnya. Ya ini keluarannya sama, tapi tidak menjawab pertanyaan dengan teknik pemrograman yang benar ya. Jadi perintahnya jawabannya harusnya seperti ini gitu ya. Kalau ada pertanyaan kayak gitu ya. Nanti kalau UAS apa tahu saya tanyakan ini. Nah, sedangkan yang kedua, perintah for yang kedua yaitu baris 4 sampai 6 ini sama ini isinya hanya mencetak isi variabel A ya, tapi A-nya diisi dengan bilangan pecahan, bisa bilangan desimal ya. Mulai dari 1,0 ya sampai 0,0. Nah, karena pergerakan datanya indeksnya ini turun ya, dikasih bilangan negatif ini ya. Berarti dia angkanya akan turun dari 1 dikurangi 0,1 jadi 0,9, kurangi 0,1 lagi jadi 0,8. Nah, itu ya, ini ya hasil outputnya, terus sampai dia ketemu 0,0. Nah, baru programnya exit. Jadi program for ini akan keluar exit apabila indeksnya nilainya sudah sama dengan batas akhir yang dimasukkan. Gitu ya. Jadi ini baris 4 sampai 6 ini contohnya kalau kita mau menentukan increment nilai apa ya? Nilai decrement atau increment-nya ya. Jadi misalnya ini, coba kalau saya ubah nih. Yang for yang pertama saya ubah, misalnya saya tambah ini 2 titik. Nah, gitu ya. Ini artinya apa nih? Ini artinya perintah for-nya sekarang mulainya sama, jadi indeksnya sama dari 10 gitu ya, sampai 20, tapi dia bergeraknya dua-dua langkahnya ya, stepnya dua-dua. Kalau tadi stepnya kan 1 ya, karena pakai defaultnya stepnya 1. Sekarang kita lihat, nah kalau kita lihat lagi, nah sekarang default stepnya dua-dua ya, jadi dari 10 tambah 2 jadi 12, tambah 2 jadi 14, nah gitu. Ini jadi berarti perintah ini gunanya stepnya, step dari perintah for-nya. Oke, perhatikan baik-baik. Ada nggak yang bertanya? Yang mau nanya boleh langsung. Ini mungkin nanti di UAS keluarnya ya, kalau di Meet belum bisa keluarin soal ini ya. Nah, contoh yang kedua sekarang kita terapkan ya. Contohnya gini, misalnya kita akan menghitung deretan. Saya punya variabel data yang isinya beberapa elemen ini ya. Saya kopikan dulu ini, saya kopikan dulu ke saya note-nya supaya nah, campurkan di sini nggak apa-apa ya. Jadi ini satu program boleh. Yang penting kita tahu maksudnya. Kalau yang bagus sih dipisah programnya. Oke, ini contohnya ya. Nah, pada contoh ini misalnya pertama saya punya variabel namanya total. Saya isi 0 ya, dikasih di setting 0 gitu ya. Terus yang kedua saya punya data variabelnya. Nah, datanya ini yang disebut dengan contoh variabel array. Ini namanya variabel array. Yaitu apa? Variabel itu adalah variabel yang berisi beberapa elemen dengan tipe yang sama. Nah, jadi elemennya bisa lebih dari 1 gitu ya. Kalau total ini bukan array, kenapa? Karena dia isinya ya 1, 0 inilah gitu ya. Sedangkan kalau data nih elemennya udah berapa nih? Kita nih 1, 24 ya, 18, 17, 23, 28. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen ini ya. Jadi dalam variabel data itu terdiri dari atau berisi 5 elemen data yang angkanya beda-beda ya, tapi tipenya sama, itu sama-sama integer ya. Variabel data itu berarti tipenya adalah array of integer. Tipe data array yang isinya bilangan integer, bilangan bulat itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya data array seperti ini, terus mau diolah? Contohnya kita pengen ngolah menghitung total elemen ya. Nah, ini misalnya menghitung total elemen variabel data ya. Yang 5 data tadi totalnya ada berapa? Maka perintahnya bisa seperti ini. Jadi gunakan perintah for. Nah, kalau ini sekarang bentuk loopingnya lain ini kontrolnya ya. Kontrolnya ini disetting apabila A ini berada di dalam variabel array data, maka kerjakan ini. Pertama hitung totalnya ya, baris 16 itu total. Jadi perintah total sama dengan total plus A ini artinya perintah untuk menjumlah seluruh elemen yang ada di variabel data itu.
yang satu-satu dimasukkan ke variabel A atau di jumlah dan hasilnya dimasukkan ke variabel total. Itu nanti akan setelah selesai looping baru dicetak totalnya. Nanti dia akan keluar totalnya. Oke. Tuh, ini terapan yang pertama. Terapan yang kedua, kita juga bisa menghitung faktorial ya. Nah, kalau orang teknik ini biasa nih teknik hitung matematik ya. Faktorial itu seperti ini rumusnya ya. Jadi misalnya faktorial 3. Ya artinya 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Waktu SMA pasti kita diajari ya. Faktorial itu menghitung kombinasi biasanya ya. Ini penting. Tuh. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi ini rumus faktorial ya. Baris 20 sampai 23. Nah, setelah perintah for-nya ini berarti menghitung faktorial berapa? Coba siapa yang tahu? Perhatikan baris 21 sampai 23. Program ini artinya menghitung faktorial dari berapa? Angka 5, yang mau dihitung faktorial ini berapa? 5, Pak. Oke, siapa yang jawab nih? Alvin Oktarian, Pak. Oke, nah tahu ya, jadi ini menghitung faktorial 5 ya. Kenapa? Karena loopingnya sampai 5 nih. Jadi dia nanti akan menghitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah gitu maksudnya. Faktorial gini, kalau kita SMA kan diajari kan, ini artinya sama saja dengan perintah 5 faktorial itu pakai tanda seru. Nah gitu kalau dulu kan. Waktu SMA kita diajari ya, ini artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah gitu. Kalau mau dibuat program komputer kayak gini gitu ya. Ya tentu saja kalau ini cuman faktorial 5 mudah Pak, ngapa diprogram? Nah bayangkan kalau kamu ngitung faktorial 1.571 namanya itu. Pening lah itu manual ya. Nah, kita pakai program lebih cepat ya. Bisa kalau statistik bisa ketemu kasus itu. Nah, kalau sudah dihitung, dikali 24 dicetak hasil hitungan faktorialnya. Nah, bagaimana kalau mau menghitung rata-rata? Nah, rata-rata kalau totalnya sudah ketemu nih, totalnya ada ya. Ini tentu data ini bisa diganti-ganti ya, atau kalau mau bagus kamu bikinnya ini diinput dari keyboard. Caranya ini kalau ini di program ya, kamu variasi, kamu kembangkan ini dari keyboard menggunakan coba bagaimana input dari keyboard ya. Keyboard, jadi bisa totalnya 10 atau 20 ya. Hitung totalnya. Kalau sudah ketemu totalnya, kita menghitung rata-ratanya bisa, tinggal dibagi dengan banyaknya elemen gitu kan dalam statistik ya. Nah, terus bahkan di sini juga saya demokan ini kalau kita mau mencari nilai tertinggi dari elemen variabel data ini, jadi mana yang tertinggi? Maka perintahnya pakai ini, max data. Kalau kamu gunakan perintah ini, max data, maka nanti akan muncul nilai tertinggi dari elemen array yang kita punya ya. Pada contoh ini elemen array-nya adalah data. Begitu sebaliknya kalau mau nyari nilai terkecilnya berarti gunakan min data ya, min dari minimum ya, minimum data. Oke ya, sebenarnya fungsi-fungsi statistik sudah ada di dalam Scilab ini ya. Di Scilab ini misalnya kalau mau menghitung min selain dengan cara tadi ya, ini juga menghitung rata-rata ya. Yang baris 25 nih ya. Nah, ini adalah menghitung rata-rata dari data ya, variabel data yang ada di baris 14 itu ya. Tapi bisa juga dengan cara lain. Cara lain yaitu dengan perintah min. Ini juga menghitung rata-rata ya. Ini juga hitung rata-rata dengan perintah min. Ya. Nah, bahkan kalau kita mau mencoba perintah yang lain, saya mau nyari nilai median ya. Median itu nilai yang di tengah ya. Itu bisa dengan perintah median dalam kurung data. Nah, sudah nanti akan muncul gitu ya. Nah, kalau kamu pelajari lebih jauh fungsi-fungsi statistik di dalam Scilab ada banyak ya. Kalau kamu baca di tutorial lebih lanjut boleh gitu. Itu ini kalau kita jalan baik ini belum kita coba tadi ya. Coba saya execute. Nah, hasilnya seperti apa ya? Nah, ini hasilnya ya. Pertama totalnya variabel A ini gitu ya. Mencetak ini ya, ini mencetak isi variabel A. Nah, kan variabel A-nya 24, 18, 17, 23, 28 gitu ya. Nah, terus berikutnya mencetak totalnya berarti ini 110. Terus ini mencoba perintah faktorial, jadi faktorial 5 berarti 120 gitu ya. Sedangkan min-nya adalah 22 ya. Kira 110 dibagi berapa?
5 ya. Nih. Terus mediannya ini 23. Nah, nilai maksimumnya 28 ya, benar ya. Kan tertingginya nih ya, nah, di variabel data ya. Sedangkan nilai minimumnya adalah ini kita tambah data juga dia nanti langsung detek. Misalnya 35. Nanti dia berubahnya. Saja kalau kamu ngitung total jangan dibagi 5 lagi tapi dibagi dengan 6 karena datanya bertambah ya. Nah, gitu ya. Oke, kalau saya execute maka nanti dia akan elemennya bertambah ya. Berarti nilai min dan medianya juga berubah. Nah, ini datanya bertambah. Oke, terus kalau faktorialnya tetap ya, karena nilai faktorial program faktorialnya nggak kita rubah ini. Nah, min, total, dan medianya berubah. Oke, sampai di sini untuk materi hari ini. Ya, nah, berikutnya kalau untuk tugas mingguannya nih ya, silakan kalau yang mau rajin-rajin ya ikutilah tugas ini. Kalilah ya. Buatlah program untuk menghitung total dan rata-rata dari data berikut. Nah, jadi datanya ini sekarang ya. Ini datanya tipenya desimal ya. Kalau tadi integer, sekarang desimal. Nah, silakan kamu coba nanti dengan melihat contoh data di atas ini, misalnya kamu bisa gitu ya. Nah, mau olah, mau tadi. Nanti kalau mau ada yang mencoba eksperimen, langsung dicoba di Scilab, terus kita diskusikan boleh. Artinya kalau kita diskusikan sekarang tugas kamu sudah terjawab ya, benar apa tidak ya? Boleh kamu tanyakan sekarang. Ini kamu presentasi ya. Nah, tinggal dimasukkan nanti di form tugas ini ya. Ada nggak yang nyoba sambil buka Scilab ya? Langsung nyoba mengerjakan tugas 3 nih. Hanya bikin program sebaris ini. Saya cek coba berapa partisipannya. Oh, ini 52. Sudah. Sekitar itulah ya. Kamu yang aktif kuliah tuh. Dari 3 kelas ini 52 mahasiswa ya. Yang aktif di kelas ini. Kalau ada pertanyaan boleh. Mau ada pertanyaan atau mempresentasikan tugas praktikum hari ini boleh. Ini nggak lama tidak dibuatnya nih kalau kamu ngerti apa yang saya jelasin tadi. Kalau tadi datanya integer, sekarang tugasnya adalah bagaimana kalau datanya pecahan desimal seperti ini ya. Kalau kamu mau lebih kreatif lagi, dibikin ini inputnya dari keyboard, nah lebih saya suka lagi. Kalau mau inputnya dari keyboard, caranya ini nih. Pakai looping juga ya untuk menginput ini. Jadi misalnya datanya ada 5, berarti looping 5 kali untuk menginput isi variabel data ya. Sebelum kamu nge-meet nanti kita selesai Zoom-nya ya. Jadi biar kamu fokus ngerjain meet-nya ya. Kalau mau pakai ini misalnya satu saya isi 20. Ada mau nih. Oke. Untuk mengakses variabel A ini hanya 35. Oh gitu, bukan. Data ya, variabel data. Data yang ke-1 saya isi 20. Nah, salah. Data yang ke kalau data. Oh, ya. Kalau data 1 mana boleh. Oh, pakai kurung ini ya. Data 1. Oh, gitu. Nih, pakai kurung ini ya untuk mengakses. Jadi variabel data ini yang tipenya array tadi ya. Kalau mau diakses, saya mau mengakses data yang ke-1 berarti pakai indeks ya. Ini data 24 data yang ke-1 yang isinya 24 ini kan indeksnya 1 ya. Berarti kamu harus mengaksesnya itu. Kalau mau
akses data yang kedua misalnya, berarti data dalam kurung 2. Jadi munculnya apa nih? Yang tahu? Kalau saya perintahkan ini, data dalam kurung 2. Munculnya angka berapa? 18, Pak. 18. 18, Pak. Oke. 18. Jadi kalau mau input dari keyboard misalnya, kamu ketikkan aja input input atau data 1. Nah, nanti satunya diganti dengan i gitu ya. Kalau mau input beberapa elemen ya, diisi dengan input. Ini kalau mau kamu mengembangkan menjadi inputnya datanya dari keyboard maksudnya. Ketikkan data ke 1 misalnya ya. Ini, enggak usah kirim ini apa-apa, nah itu ngomong apa-apa. Nah kan ini kan. Nah, jadi kalau saya isi 100 nih. Nah, berarti data pertamanya berubah jadi 100. Nah, gitu. Kalau mau pakai looping gimana? Kalau mau pakai looping ya berarti ini. Kalau mau ngisi seluruh elemennya pakai ini, nah saya tulis ini ya. Nanti kamu bikin dulu variabel i-nya diisi dengan 1 gitu ya. Nah, enak. Terus for apa tadi? Pakai niru yang ini bisa. For a sama dengan data ya. For a sama dengan data. Nah, kalau kita mau bikin datanya input dari keyboard ya. Gini ya, a sama dengan data gitu ya. Terus a diisi dengan nggak bisa nih, sorry. Loopingnya tetap harus kayak inilah ya. I1 sampai 5 aja ya. For i sama dengan 1 sampai 5. Kita niru baris 21 itu ya. Nah, gini. Ini. Nah, elemennya ada 5 ya. Maka variabel data yang ke i, nah ini ya. Oke. Jadi ini diisi dengan data yang ke i diisi dengan input dari keyboard. Nah, ketikkan pakai petik dia. Jangan apa nih. Nah, taruh dalam petik. Isikan data ke i gitu ya. Ya sudah, ini aja lah. Nah. Data 11 gitu aja ya. 11. Nah. Isikan data 11. Nah, misalnya gitu. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita cetak, kita display data ya. Display data. Nah, gini sudah bisa ya. Coba kita coba ya. Nah, ini ya. Nah, kan? Tentunya ini ya. Nah, kita ketik di sini. Misalnya data yang pertama 100. Data yang kedua 120 misalnya. Ini 150. 125. Ini kebanyakan nekan saya nekan tombol dulu ya. Oke. Terus 145 misalnya ya. 160 misalnya. Ini data terakhir. Nah, tidak ya, muncul ya. 1, 2. Oh, kurang panjang, harusnya sampai 6. I1 sampai 6 nih harusnya ya. Jadi yang 35 ini nggak berubah ya. Nah, oke lah, gitulah. Nah, kalau pengen mengembangkan programnya. Baik, ada pertanyaan? Atau dia mau presentasi, sudah nyoba ini? Menjawab tugas nomor 3 nih. Mudah nih, kamu tinggal ngedit ini aja. Tinggal ganti datanya. Salah nggak apa-apa, error nggak apa-apa, presentasikan. Justru kalau error jadi tahu kan benernya cak mana. Kalau sudah tahu jawabannya, tinggal kamu ngupload ya di ini. Nah, tinggal 10 menit lagi nih kita. Oke, untuk
ujian Meet online-nya, Meet semesternya ya. Kayak kemarin waktu kuis ya. Harusnya ini lebih bagus nilainya nih. Saya hanya mengacak dari bank soal yang sama loh ya. Ya saya tambah dikit-dikit lah soalnya. Ada beberapa soal mungkin yang beda ya. Bank soalnya sama ya. Artinya ada kemungkinan besar kamu ketemu dengan soal yang sama persis dengan yang kamu jawab kemarin. Tentu nggak 100% sama persis, pasti. Nomor 1 yang kamu jawab kemarin tidak berarti sama dengan nomor 1 yang akan muncul di soal Meet ini. Ya. Kan namanya ujian online ya. Jadi soalnya itu diacak. Saya sudah punya puluhan sampai ratusan bank soal. Ya. Nggak usah khawatir. Tapi semua soal saya bikin dari materi yang saya sampaikan. Saya nggak bikin dari teman-teman ini. Ya. Dan saya bikin sendiri. Saya nggak nyari browsing di online. Tidak. Kalau kamu cari di online, soal-soal nggak akan ketemu. Ya. Mending kamu belajar materi yang sudah kita pelajari, baik materi video maupun materi e-book, materi web tutorial, ya, maupun materi slide-slide yang pasti sudah pernah saya sharekan. Oke. Nah, perhatikan baik-baik, soalnya ada yang select one, ada yang select one or more. Saya lagi ya. Ini contohnya ya, jawaban kamu kemarin ya. Kalau kamu centang hijau, ini artinya benar nih, 100% benar ya. Kalau centang tapi warnanya orange, ini berarti kamu jawabnya nggak 100 ini. Jadi apa? Ini soalnya pasti jawabannya lebih dari 1, tapi kamu baru ngeklik 1 ya. Jadi ngeklik 1 meskipun benar, karena jawabannya lebih dari 1, ya belum 100 nilainya. Artinya nggak centang hijau dia. Jadi centangnya warnanya orange, ya kan? Nah, ini kalau 3,3 berarti sepertiga kamu. Jawabannya ada 3, kamu baru ngeklik 1. Nah, itu contohnya ya. Jadi nggak sempurna nilainya, ya kan? Kalau silang ya pasti salah ya. Salah 100%. Kalau saya tahu nih semua ini. Saya tahu nih. Bahkan saya bisa ngamati masih di sekitar 5 ya, jadi masih jelek nilainya. Ya saya tahu ya kamu nggak jarang yang belajar. Mungkin hanya nebak-nebak ya. Tapi faktanya ada yang berhasil ya. Ini 80 ini lumayan ya, sukses. Harapan saya hari ini naik kamu ya. Terus satu lagi harapan saya ini semuanya mengikuti ya. Kalau Meet kok nggak mengikuti itu sudah nggak bakal dapat nilai bagus semula ya. Hilang nilainya 30% ya. Artinya kalau kamu UASnya tadi dapat nilai 100, nggak akan dapat nilai B aja susah ya. Karena nggak ikut Meet. Ya, kalau kuliah nggak ikut mungkin masih nih, mungkin sibuk ya. Tapi kalau ujian nggak ikut juga cak mana nak ngasih nilai. Tapi ya sudah, ini ada 53 nih yang online ya. Nah, mudah-mudahan mendengarkan semuanya ini bahwa ujian Meet itu sangat penting karena ini adalah komponen 30% dari nilai UAS kamu. Pasti nanti nilai ini saya download ya. Saya download bentuk Excel terus saya olah. Mungkin saya peringatkan. Yang 20% ke atas sudah aman ya, pasti nilainya di atas 80 ya. Nah, terus 20% ke bawah ya sudah CDE gitu. Biasanya yang paling ujungnya yang 000 enggak pernah kuliah juga maksudnya. Maksudnya enggak pernah kuliah dikasih dulu sih. Jangan ya. Ini peringatan mumpung masih Meet ya. Harus kuliah rajin, bisa menjawab soal dengan bagus. Oke. Jadi itu ujiannya terus. Nah, masih beberapa menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan boleh. Nah, kalau nggak ada pertanyaan ya harapan saya kamu sudah siap ngerjain soal ya. Jadi saya tutup ya. Screen share-nya saya tutup. Oke, ada 53 ini yang online ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik. Tidak usah sibuk chatting atau browsing, bisa sih kamu sama browsing yang chatting. Ya kalau kamu cerdas ya kalau ada e-book yang mau dibaca lah siap dibuka ya. Yang paling penting tuh kamu buka Scilab ini di laptop kamu ya. Ada program yang mau dianalisis atau soalnya bentuk program, jalankan aja. Outputnya apa ketahuan gitu. Kalau kamu pakai HP tengah mati kamu nak ngecek itu program ini hasilnya outputnya apa ya. Kecuali kamu sudah bisa membaca programnya. Tapi soalnya sudah saya desain, mestinya kalau kamu mengikuti perkuliahan kamu sudah bisa membaca program ya. Jadi apa itu variabel, kalau variabel itu apa, perintah if itu apa, sudah pernah kita pelajari semuanya. Itu nanti yang kira-kira keluar. Baik, sekali lagi ada pertanyaan? Mungkin 4 menit lagi kamu bisa ngerjain soalnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Mudah-mudahan kamu sukses semua ngerjain soalnya ya. Dapat nilai yang bagus. Lulus semuanya ya. Ya kalau dosen itu harapannya dapat A semua ya. Sebenarnya soalnya saya ulang-ulang ya. Soalnya itulah ya. Oke, mudah-mudahan berhasil ujiannya. Silakan persiapkan segala sesuatunya, mungkin butuh coretan untuk nulis, silakan siapkan kertas, pensil di depan kamu ya. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soal. Selamat mengerjakan soal MIT. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.